never slow up, no I don't take shit, I got no. Harus 100%, tidak boleh ada kesalahan kecil seperti tadi. Ya, bola masuk kembali ke Ferrari. Dengan skuad yang terbatas, Garuda Muda bisa mencapai partai puncak dan memaksa Vietnam bermain hingga adu penalti. Saya rasa kita patut berbangga, kita hanya tersisa 16 pemain, di mana 11 bermain cadangan 5. Dari 5 cadangan itu harus ada 2 kiper, ini saya rasa rotasinya tipis, ujar Erick Thohir. Tapi luar biasa anak-anak bisa main seperti hari ini, dan ini bukan tim terbaik kita. Ya tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang berjuang sampai kecapaian, ucap Erick menambahkan. Dalam kesempatan itu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang bersedia melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Saya juga terima kasih kepada klub-klub yang percaya merah putih. Saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus berdoa, walaupun maksimal di final dan adu penalti, ya luar biasa, tutur Erick. Gagal juara Piala AFF U23 2023 membuat Erick menghaturkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya salut kepada pemain tim ofisial. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, belum juara. Tapi saya rasa kita harus apresiasi anak-anak muda di tim nasional yang sekarang berlanjut untuk persiapan kualifikasi Piala Asia, bulan September, kata Erick. Pujian tinggi diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 meraih posisi runner-up Piala AFF U23 2023, Sabtu, 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 gagal juara Piala AFF U23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam, 5-6, dalam pertandingan di Stadion Rayong. Sebelum adu penalti, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Setelah pertandingan Erick Thohir memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Penyebab Timnas Indonesia U23 takluk 5-6 via adu penalti melawan Timnas Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Sabtu, 26 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kedua kesebelasan bermain intens sepanjang 90 menit pertandingan, tetapi laga berakhir 0-0. Di extra time, kedua tim sudah kelelahan hingga akhirnya pertandingan harus ditentukan via adu tendangan penalti. Di babak ini, Vietnam menang 6-5. Indonesia harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023. Permainan Indonesia sejatinya tidak kalah dari Vietnam. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong berulang kali merepotkan pertahanan The Golden Stars. Akan tetapi, berbagai peluang itu tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Bahkan, ada 2 peluang yang seharusnya 90% gol, malah berujung gagal. Perlu diakui, bermain 120 menit cukup menguras tenaga. Apalagi, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi di mana jual beli serangan terjadi. Kelelahan pada akhirnya membuat Indonesia tak bisa berbuat banyak di 2x15 menit extra time. Laga harus dituntaskan di babak adu penalti dan keberuntungan tidak berpihak. 6 eksekutor penalti Vietnam perlu diakui memiliki teknik yang bagus. Seluruh penendang berhasil menaklukkan Hernando Ari Sutariadi di bawah mistar gawang. Bahkan, beberapa eksekusi sempat terbaca oleh kiper asal Persebaya Surabaya itu. Namun, teknik dan eksekusi yang matang, membuat sang penjaga gawang tak bisa berbuat banyak. Indonesia hanya memiliki 18 pemain untuk laga final Piala AFF U23 2023, dengan 2 di antaranya adalah kiper cadangan. Bisa dibilang, opsi Shin untuk melakukan pergantian sungguh terbatas. Hal itu terlihat ketika serangan mulai buntu. Ia memang membuat kejutan dengan mencadangkan Sananta di babak pertama. Namun, opsi yang tersedia untuk menunjang permainan di babak kedua dan extra time, benar-benar terbatas. Suka tidak suka, Hernando menjadi penyebab kekalahan di babak adu penalti. Kiper kelahiran Semarang itu memang sempat menjadi pahlawan dengan menepis tendangan penalti Vietnam di waktu normal, tepatnya pada babak pertama. Sayangnya, kehebatan Hernando tak terlihat di babak adu penalti. Ia sejatinya bisa membaca beberapa eksekusi lawan.
Namun, tembakan-tembakan itu melesat lebih kencang. Celakanya, Hernando kemudian gagal mengeksekusi penalti ke-6 yang merupakan penentu di babak sudden death. Alhasil, Indonesia pun harus puas menjadi runner-up. Media asing asal Vietnam, TTO 247, menyoroti keramaian di media sosial pasca semifinal Piala AFF U23 2023 yang berlangsung pada Kamis 24 Agustus 2023. Sebab dua tiket final yang diraih tim nasional Indonesia U23 dan Vietnam U23 membuat fans Malaysia U23 menjadi yang paling tersakiti. Perlu diketahui, Vietnam U23 lolos ke final usai menang 4-1 atas Malaysia U23 di Rayong Praven Stadium. Vietnam U23 yang berstatus juara grup C tak mendapatkan perlawanan yang berarti dari sang jawara grup B. Setelah laga semifinal antara Vietnam U23 versus Malaysia U23, barulah pertandingan timnas Indonesia U23 versus Thailand U23 berlangsung. Di stadion yang sama, timnas Indonesia U23 sukses mempermalukan tim tuan rumah dengan skor 3-1. Tentu Thailand U23 sakit hati karena sebagai tim tuan rumah, mereka gagal ke final. Namun, TTO 247 justru lebih tertarik menyoroti fans Malaysia usai semifinal Piala AFF U23 2023. Dalam artikel mereka yang berjudul, Fans Asia Tenggara, Malaysia menangis saat Indonesia mencapai final melawan Vietnam, TTO 247 melihat pendukung Harimau Malaya Muda menjadi yang paling sedih dari hal semifinal tersebut. Sebab perlu diketahui, Malaysia U23 sebelumnya sukses mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor 2-1 di grup B Piala AFF U23 2023. Mampu mengalahkan rival abadi sempat membuat pendukung Malaysia gembira bukan main. Akan tetapi, kini nyatanya Malaysia U23 tak bisa ke final usai kalah dari Vietnam U23. Timnas Indonesia U23 yang mereka kalahkan, justru dapat ke final Piala AFF U23 2023 karena menang atas Thailand U23. Fans Asia Tenggara mendapat reaksi tak terduga saat Thailand U23 kalah dari Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23. Selepas pertandingan ini, banyak fans Asia Tenggara yang meninggalkan komentar luar biasa atas kekalahan Thailand U23 melawan Indonesia U23 di fanpage sepak bola ASEAN, bunyi keterangan TTO 247, dikutip Jumat, 25 Agustus 2023. Tiba-tiba kehilangan kemenangan, Thailand U23 dengan sedih harus bersaing memperebutkan tempat ketiga dengan Malaysia U23. Sedangkan pasukan pelatih Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam U23 di final pada 26 Agustus, tambah pernyataan media asal Vietnam tersebut.